Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara saya bisa mendapatkan 36 kali trading dalam Binbond tanpa terjadi loss sama sekali, ya kan, beserta tips dan triknya agar bisa kalian ikuti. Karena mengingat ternyata kemarin itu saya mengetahui sebuah peraturan yang hanya diketahui setelah saya alami saja gitu. Ternyata copy trade itu dibatasi setiap harinya, oke? Ternyata copy trading itu maksimal dibatasi dalam satu hari itu sebesar 10 kali. Jadi lebih dari 10 kali kalian tidak bisa mengikuti saya. Jadi kalau memang kalian masih nge-follow copy trade saya, waktu 10 kali open posisi kalian masih bisa mengikuti open posisi saya, tetapi setelah open posisi ke 11 kali itu ternyata nggak bisa gitu. Entah itu peraturan yang belum saya ketahui atau memang peraturan yang masih bisa diatur untuk supaya tidak terjadi batasan atau limit tertentu. Nah, sebelum itu langsung saja jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi terbaik di Indonesia. Nah, langsung saja bisa kita lihat bahwasanya ternyata kemarin itu saya itu kan trading di tanggal ini ya, tanggal sekitar tanggal 31 ya. Ini sebesar 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba kita lihat ya. Nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kan. Dan 10 kali trading, dan setelah itu ada semacam kayak tulisan ya, semacam kayak tulisan, lupa saya screenshot kalau sekarang saya ajukan ke trading lagi udah nggak ada tulisan itu. Jadi tulisan itu intinya kayak gini, ternyata batasan setiap copy trading itu adalah 10 kali setiap harinya gitu ya. Jadi entah saya masih belum tahu pengaturannya atau seperti apa gitu ya. Jadi bagi yang belum tahu, copy trading ini terbagi menjadi dua ya. Yang satu copy trading asli dan copy trading demo gitu ya. Jadi intinya copy trade itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan VST dan yang kedua menggunakan USDT asli ya kan. Nah, tapi kita di video ini kita tidak bicara tentang hal itu, kita bicara tentang bagaimana cara saya ya kan melakukan 36 kali trading dengan tanpa loss sama sekali. Nah, itu sebenarnya berujung kepada sebuah teknik candlestick yang sudah cukup pasaran ya, cukup umum banget ya, bukan pasarannya, cukup umum, yang dimana kita bisa mempelajari beberapa teknik candlestick scalping ya. Teknik candlestick scalping itu untuk mempelajarinya sangat gampang ya. Kita harus mengetahui dulu bagaimana setiap candle ini tercipta ya. Misalkan ini di sini ada badan candle, di sini ada shadow, lalu ada shadow dan sebagainya kayak gitu ya. Bisa kita pelajari bersama-sama gitu ya. Nah, yang paling pertama itu kita harus menghilangkan seluruh indikator yang ada di sini, menghilangkan semua indikator, lalu ubah ke time frame sekitar 30 menitan ya. Ubah ke time frame 30 menit ya. Ubah ke time frame 30 menit, lalu perbesar seperti ini ya. Mau pakai handphone, mau pakai ini silahkan. Nah, di sini sering terjadi beberapa pola candlestick yang sama karena memang di sini sekarang sedang sideways tetapi masih cukup signifikan ya pergerakannya di dalam candlenya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Tips dari saya adalah pahami untuk bagaimana cara candle itu bergerak ke candle selanjutnya dengan cara mengetahui badan candle yang besar ya, yang panjang seperti ini. Biasanya ketika terjadi candle panjang yang seperti ini ya, tetapi dilihat juga shadownya. Apabila terjadi candle panjang seperti ini, candle panjang seperti ini ya kan, candle panjang seperti ini, tetapi shadownya itu lebih kecil daripada badan candle ya, lebih kecil dari badan candle, itu sudah bisa dipastikan beberapa menit kemudian itu harga akan beranjak turun ya, biasanya kayak gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika ada candle merah panjang seperti ini tetapi shadownya itu ke bawah ini cuma nggak bisa ngalahin atau lebih pendek daripada candle merahnya, itu biasanya harga akan cenderung ke atas. Apakah saya selalu menggunakan momen seperti itu? Kurang lebih iya ketika pasar sedang seperti ini, oke? Jadi kita harus mencari satu badan candle panjang dan kita harus melakukan perlawanan. Tetapi ada satu hal yang harus diingat. Apa itu? Kita harus mengopen posisi setidak-tidaknya itu pada saat menit-menit terakhir menjelang jam berakhir. Loh, kenapa? Karena kita bisa ingat bahwa kita sekarang menggunakan candle time frame ini kan 30 menit. Jadi satu candlenya ini adalah 30 menit. Kalau memang masih menit ke-15 atau masih menit ke-20, hukum seperti ini tidak berlaku. Karena masih bisa saja itu shadownya itu masih bisa lebih panjang daripada si candle tersebut. Maksudnya seperti apa bang? Candlenya bisa lebih panjang dari shadow tersebut. Nah, misalkan saya ambil contoh ini nih, candle hijau yang ini nih. Candle hijau seperti ini, tetapi dia mencoba untuk naik ya, tetapi
si apa namanya shadow-nya ini hampir menyamai si badan candle atau lebih panjang daripada si badan candle tersebut. Nah, maka bisa dipastikan arah yang akan terjadi selanjutnya adalah lebih cenderung akan turun. Begitu pula sebaliknya ketika nih ya, ketika ini nih ya, ini ada candle merah sama-sama ada shadow-nya nih, sama-sama ada shadow-nya, shadow bawah sama shadow atas gitu kan. Nah, tetapi shadow bawah ini lebih panjang daripada shadow atas dan lebih panjang daripada badan candle tersebut. Nah, karena memang ini kekuatan ini turunnya ini lebih panjang, bisa dipastikan selanjutnya akan naik secara signifikan. Loh, Bang, ini kan ada candle hijau juga, ada candle merah juga. Jadi gini, guys. Nah, ini yang saya sebut jangan pernah greedy. Ketika kita mau open posisi di sini, ini kan tipis nih dari arah sini ke sini. Ya kan, dari arah sini ke sini. Dari 16.30 atau sekitar 16.54 sampai ke berapa ini ya kan? Sekitar paling mentoknya 1608. Nah, yang saya bilang di sini adalah ambillah profit secara realistis aja gitu loh. Jadi hit and run. Lebih baik kita mengopen posisi 10 kali dan profit 1% daripada kita harus menunggu secara seharian tetapi tidak begitu maksimal tentang profitnya, alias kita masih was-was tentang profitnya gitu ya. Jadi ketiga hal yang harus kita pahami adalah yang pertama, mengopen posisi itu setidak-tidaknya 5 menit terakhir daripada si time frame tersebut. Misalkan kita menggunakan time frame 30 menit ya, berarti di menit ke setiap jam, misalkan ya, jam 7.25. Misalkan jam 6.55. Nah, istilah kata 30 menit sebelum candle itu berakhir ya kan, biasanya itu kan ada 5 menit terakhir. Nah, biasanya 5 menit terakhir itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, lebih tipis lebih baik lah. Sekitar angka 28-29 itu biasanya yang paling normal. Kalau misalnya 25 menit kan masih agak sedikit jauh karena memang terciptanya ada time frame 5 menit gitu ya. Nah, lalu yang kedua, gunakan rumus ya kan secara yang sederhana aja. Ketika candle hijau ini, candle hijau misalkan, ketika ada candle hijau panjang ya kan, lalu ada shadow, tetapi kalau memang ada shadow itu lebih panjang daripada si candle hijau itu, biasanya cenderung akan turun. Tetapi kalau memang berkebalikan ya kan, misalkan ada candle merah, setelah itu shadow-nya itu panjang ya kan. Jadi gini, shadow itu adalah perlawanan dari si candle tersebut ya kan. Kalau memang candlenya warna hijau ya, candlenya warna hijau, itu berarti kan kalau ada shadownya, berarti shadow ini adalah perlawanan dari si bir itu tadi, dari si beruang ya kan. Kalau misalkan kita bicara tentang banteng dan beruang, banteng itu adalah naik, beruang itu adalah turun gitu kan. Nah, kalau memang si banteng ini mencoba untuk naik tapi diserang baliknya sama si beruang gitu kan, diserang balik sama beruang, biasanya ini akan terjadi serangan balik sedikit, maka tiba-tiba akan naik lagi gitu. Misalkan ini ada candle hijau panjang ya kan, ini candle banteng panjang tetapi ada penyerangan beruang sedikit, maka serangan terbaliknya itu akan cenderung lebih turun, tetapi ujung-ujungnya di beberapa menit kemudian itu akan naik lagi. Karena apa? Si shadow-nya ini sedikit ya kan, si shadow-nya sedikit. Nah, tetapi biasanya serangan terakhirnya itu ditandai dengan candle atau shadow yang panjangnya seperti ini ya kan. Di sini si beruang mencoba untuk menyerang jauh banteng hingga ke titik 51 hingga ke titik ini ya, setengah dari candle tersebut. Nah, tetapi dilawan balik sama si banteng sehingga menyebabkan candle si ini ya kan, candle banteng itu lebih banyak, lebih panjang daripada candle si beruang itu, yang mengakibatkan harga akan terus naik gitu. Tetapi misalkan ada serangan balik bertubi-tubi seperti ini ya, serangan beruang bertubi-tubi ya kan, daripada waktu banteng menyerang tetapi diserang balik, dan candle merah ini menyamai tentang serangan balik si banteng yang sebelumnya itu. Nah, ini biasanya harga akan cenderung turun gitulah. Tetapi setelah turun ini kita bisa melihat bahwasanya turunnya mentok ke sini nih. Ya, jadi kita bisa ngeliatin candlenya itu kan. Turun sampai 11.30 ya kan. 11.30, tetapi di sini dilawan sama si bantengnya. Candlenya ini lebih pendek daripada si shadow tersebut, maka akan terjadi kenaikan secara beruntun, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teknik scalping ini atau teknik candlestick ini bisa dipakai hanya untuk realistis saja, hanya mengambil keuntungan profit 1 hingga 3% saja. Tidak cocok untuk kalian yang bisa bermain sekitar sekali ambil profit 20%, 30% itu biasanya nggak cocok ya, karena memang teknik ini dikhususkan untuk para teknik scalping saja. Dan itulah alasannya kenapa saya ini bisa sekarang ini sampai belum pernah loss sama sekali ya, belum pernah loss sama sekali dari total 36 kali trading harinya itu sekitar 7 hari ya. Bisa kita ngelihat bahwasanya
profit yang saya ambil ini hanya realistis saja ya, 1%, 0,11% dan sebagainya. Bang, apa nggak kepotong fee? Sekali lagi saya jelaskan, tidak ya, tidak kepotong fee sama sekali. Karena apa? Fee Bingbond itu hampir 50% lebih murah daripada fee Snapex dan Bityard. Oke, gitu. Dan semakin kecil leverage-nya itu biasanya, misalkan ini nih 0,5%, ini kalau nggak salah saya ingat bahwasanya saya memakai leverage 1 kali. Jadi kalau semakin kecil leverage-nya itu semakin tipis fee-nya. 1000 USDT saja kalau memakai leverage 1 kali itu fee-nya cuma nggak nyampe 1 USDT kalau nggak salah. Jadi fee-nya itu masih sangat-sangat murah kalau di dalam Bingbond, beda halnya dengan Snapex dan Bityard. Jadi kalau misalkan kalian berpikir bahwasanya ini kepotong fee, itu tidak sama sekali, karena memang tergantung leverage-nya juga. Kalau memang saya profitnya 1% tapi menggunakan leverage lebih dari 20 kali, itu bisa dipastikan bakal kepotong fee. Tetapi kalau memang ini kan saya rata-rata memakai leverage hanya 10, paling mentok 20 kali, dan kebanyakan 5 kali, dan ada juga 1 kalinya gitu ya. Jadi walaupun kita profit 0,11% seperti ini, tetapi kalau misalnya kita memakai leverage 1 kali lipat, itu masih kita bisa profit ya, karena memang leverage 1 kali lipat itu fee-nya masih sangat-sangat minim sekali atau sangat-sangat murah sekali. Dan itu adalah beberapa curhatan dari saya, semoga bermanfaat. Dan dibilang rahasia juga nggak rahasia, karena memang udah teknik candlestick itu udah banyak yang tahu ya. Tetapi ini coba saya praktekkan, ternyata masih worth it di market sekarang ya. 36 kali trading dan 36 kali menang dan tidak pernah loss sama sekali ya, kita bisa lihat ya. Nah ini ya, belum pernah loss sama sekali, saya belum pernah loss 36 kali trading ya. Kayak gitu. Kalau kalian mau nge-follow saya ya silahkan gitu, dengan modal yang sesuai. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya, kalau memang apakah modalnya halus amat? Enggak. Nanti kalian ditanya mau berapa modal kalian, kayak gitu. Berapa modal yang kalian akan investasikan untuk mengikuti copy trade saya, kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, lalu share ke teman kalian supaya bisa mengetahui tentang apa yang saya sampaikan. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.